Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video jawaban dari pelatih tim nasional U17 Nova Arianto tentang drama melawan Australia U17. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Kualifikasi untuk ke Piala Asia U17. Ini drama lawan Australia ini, ya kan? Kalau saya memberikan edukasi kepada netizen saya, kalau saya melihat coach, karena itu saya persiapan mau siaran, kalau nggak salah Liga Inggris itu saya mau siaran, tapi saya nonton kan, lah kok ini kok kenapa ya kok kaget ya? kok bolanya nggak mau ke sini, yang ini juga nggak mau ke apa ini? Saya nggak nonton terus. Apa ini? Wah, ini apa ada sandiwara atau apa nih? Ya kan saya bingung juga. Tapi terus saya kan nggak nonton full karena saya lagi mengemudi kan. Jadi saya sampai tuh nonton babak kedua. Besoknya setelah saya siar Liga Inggris apa semua saya bangun. Oh ini. Yang keladinya ini si Australia ini kenapa nggak mau nyerang ke depan? Nggak, saya bukannya ingin membela gitu coach. Kenapa nggak mau nyerang ke depan? Kok main di belakang? Ya kalau pemain kita keluar ke sana kecolongan gimana? Iya kan? Tapi coach pengalamannya seperti apa? Gak bingung loh kok ini jadi begini gitu? Ya, kalau saya boleh cerita mungkin dari awal Bang Binder, karena kalau saya ceritanya nanti di akhir pertandingan pasti banyak pro kontranya kan. Tapi memang setelah kita akan persiapan di kualifikasi, setelah drawing, kita akhirnya satu grup dengan Kuwait, Australia dan Kepulauan itu, Mariana Utara itu. Ya, akhirnya kita setelah menganalisa Australia, Kuwait akhirnya kita persiapkan tim, membentuk tim secara taktikal apa sih yang akan kita buat lawan Australia, lawan Kuwait. Dan itu udah saya persiapkan secara taktikal dari kita di Bali. Udah lama begitu? Iya, karena kita tahu kan, lawan kita Australia, secara skill individu mungkin kita kalah. Kan udah ketemu sebelumnya kan? Di AFF itu? Yes, lawan Kuwait, kita tahu dia tuan rumah. Dan akhirnya, apa yang saya persiapkan dari formasi, dari cara main, itu yang sudah kita persiapkan dari Bali. Jauh hari lah ya? Jauh hari, termasuk sampai di hari H, lawan Australia. Sebenarnya, kita lolos terakhir atau pertandingan Australia sebenarnya menurut saya tidak begitu penting menurut saya. Yang saya sampaikan ke pemain adalah pertandingan lawan Kuwait. Pertandingan pertama itu? Lawan Kuwait itu sebenarnya menjadi kunci. Kalau di pertandingan Kuwait kita seri atau kalah, betul. Peluang kita nggak ada. Iya. Dan saya sampaikan ke dokter Choi waktu itu ada sama dokter. Saya cuma sampaikan kepada tim medis, bagaimana caranya semua pemain saya bisa main di lawan Kuwait. Setelah lawan Kuwait dia ada cedera, nggak bisa main lawan Australia, saya nggak ada masalah. Oh begitu coach? Karena kuncinya sebenarnya di Kuwait. Dan akhirnya bersyukurnya kita menang, akhirnya peluang kita terbuka. Sampai di saat lawan Australia. Di sebelum pertandingan lawan Australia, kita banyak berhitung. Kita lihat di internet. Iya kan ada itu, klasmennya kan? Kita masih di urutan 7 kalau nggak salah. Masih di luar itu? Masih di luar. Tetapi kita masih menunggu hasil lain, masih main, tapi hitung-hitungan kami dengan seri kita bisa lolos. Akhirnya berjalan pertandingan juga sama, kalau kita Bung Winder mungkin mengulang lagi pertandingan dari babak pertama kan secara game plan kita sama Bang. Kita defend, compact defend, dan kita lakukan counter. Itu memang yang sudah kita persiapkan dari Bali itu. Itu sudah kita persiapkan. Lawan Australia ini, khusus lawan Australia. Itu akhirnya yang kita buat dan kita bisa di babak pertama berapa kali sebenarnya kita punya peluang dengan benar. Dan itu faktanya. Jadi kita pertahankan sampai di babak pertama selesai. Masuk di ruang ganti, saya coba lihat, saya penasaran nih. Saya buka handphone. Pertandingan lain sudah selesai Bang. Poinnya 3-3-3, kita 3 cuma kita juga kalah sisi gol. Ada 4-1 kalau 4. Ada yang 4. Lainnya 3-3-3, kita juga 3 tapi sisi gol kalah. Tinggal satu pertandingan Qatar sama kita. Tinggal nunggu itu aja. Jadi di situ saya melihat seri kita lolos. Oke. Dan di ruang ganti saya sebenarnya dilemanya
saya sampaikan ke pemain atau enggak nih. Takutnya kalau saya sampaikan ke pemain jadi terlalu fokus untuk defend. Oh, Kan jadi bumerang kan? iya, betul. Kan kalau saya sampaikan kita seri lolos nih, takutnya pemain banyak defend. Tapi kalau nggak sampaikan, pemain terlalu menggebu-gebu juga. Itu menjadi, di ruang ganti saya sampaikan nggak. Akhirnya saya pikir saya sampaikan. Tapi saya sampaikan untuk pemain lebih antisipasi, lebih fokus. Iya, lebih fokus karena ya. dengan setelah sampaikan pemain juga jadi, ayo deh kita seri lolos, semangat. Tapi secara game plan tetap sama. Saya minta pemain fokus, saat kita punya bola kita counter. Cuma di babak pertama ada peluang yang nggak cetak gol, saya minta di babak kedua kalau ada peluang ya kita harus bisa cetak. Harus maksimalkan. Jadi kita buat itu. Setelah masuk pertandingan, sama Bang. Situasinya di awal-awal babak kedua masih sama. Oke. Australia menyerang, kita counter. Oke. Australia menyerang, kita counter. Sampai kita dapat peluang Daniel Alfredo waktu itu. Akhirnya setelah kejadian itu menit ke-60 dia nggak menyerang. Iya, saya lihat justru menit 70. Ya 60-70 lah. Waktu terakhiran itu, saya agak bingung kenapa ini Australia nggak mau keluar, tapi pemain kita juga ya udah nggak mau ambil resiko juga maju. Karena ada satu momen kita punya bola, kita mau coba buat seperti Australia. Tapi saya bilang kita harus menyerang. Akhirnya kita menyerang. Kita menyerang, tapi akhirnya Australia juga lakukan counter. Oke. Akhirnya berisiko kedua. Iya. Akhirnya saat bola dipegang sama Australia lagi, dia nggak menyerang. Nah di situ saya gejolak di dalam, Bang. Apa yang harus saya putuskan ya? Apa yang harus saya ambil keputusannya? Karena apapun pemain di dalam pasti kalau saya bilang serang, dia pasti menyerang. Iya. Dan kalau Bang Biner tahu pemain di dalam tuh udah ayo pressing. Oke. Udah pengen pressing. Tapi ya kenapa saya berpikir seri aja kita lolos. Lolos ya. Tapi di satu sisi pertandingan seperti ini jujur saya nggak suka. Iya. Tapi kan saya pernah punya pengalaman, mungkin Bang Biner pernah dengar saya bicara di EPA, saya pernah dapat situasi seperti itu, Bang. Oke. Kita seri lolos, lawannya kalau nggak salah Borneo kalau nggak salah itu Coach Iwan. Oke. Coach Iwan Setiawan. Mainnya kan dia deep counter. Dia biasanya mainnya agak defense ya. Ya defense to counter. Iya. Tapi saya waktu itu Bayangkara posisinya di tim Australia lah. Kita lebih dominan. Iya, coach dulu Bayangkara U20. Iya. Akhirnya kalau saya passing aja, sebenarnya saya nggak rugi. Karena saya seri lolos. Tapi karena saya pikir, masa main bola kayak gitu sih? Udah, normal aja, nyerang aja. Akhirnya nyerang, kita kena counter kemasukan. Oh. Akhirnya kita kalah 1-0, kita nggak lolos. Akhirnya di situ saya berpikir, kalau Australia buat seperti itu, sisi positifnya dari kita apa? Iya. Kita kan lolos. Betul. Jadi, oke lah, selama game plan kita tetap bertahan untuk counter ya, selama Australia nggak menyerang, kita tahan aja. Iya, betul. Yang Karena penting dapat 1 poin itu dan lolos. Sisi positifnya kan seri aja kita lolos. Iya. Karena kalau takutnya kita pernah coba 1 kali pressing, dia langsung long. Dan hampir menciptakan peluang. Ya, peluang. Akhirnya dia nggak mau nyerang, ya udah. Akhirnya kita menang. Ya, Dan jujur di situ kita nggak ada komunikasi apapun dengan Australia, dengan apapun nggak ada sama sekali. Situasinya memang di pertandingan itu saya juga cukup surprise-nya kenapa Australia yang secara skill individu lebih kuat daripada kita bermain seperti itu. Tapi ya saya ambil sisi positifnya ya saya harus ambil itu. Iya. Karena saya dalam hati tuh udahlah, kalau Tuhan kasih saya lolos dengan cara seperti itu ya saya tahan malu saya, Bang. Wah, nggak apa-apa lah, paling dihujat habis itu. Tapi seenggaknya kita lolos kan. Ya itu sedikit cerita kami waktu di Australia, dan semoga ya pro kontra pasti ada. Iya, itu biasa. Itu sih cerita awal dari kita. Iya, biasa. Tapi yang saya edukasi ke viewers kita juga harus melihat permainannya secara full. Jangan ikut-ikutan pada saat cuma lihat 20 menit. Karena saya hanya lihat 20 menit, kok begini ya. Tapi terus saya paginya kan bisa, sekarang kalau di aplikasi kan bisa nonton full yang TV yang siarin. Sebetulnya kita main bagus loh babak pertama kok. Sesuai game kecolongan juga mereka gitu. Artinya bukan ada setup, bukan sesuatu yang direncanakan sebelumnya, itu yang paling penting.